Boleh izin memulai Ibu? Boleh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya, masih semangat pagi ini? Semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali meskipun tatap muka melalui Google Meet seperti biasa. Sebelum memulai, kita baca doa terlebih dahulu. Baik, Ibu di sini cek kehadirannya 10 orang sudah masuk. Pada saat ini, zaman pandemi saat ini, jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Masih akan melakukan pembiasaan literasi seperti biasa. Siapa yang mau membaca? Matahari bersinar terang, cahayanya masuk melalui celah-celah ventilasi. Ya ampun, Heru, ya Ibu. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab apa kebiasaan buruk yang Heru lakukan? Siapa yang tahu dari tadi? Pemborosan Di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban tentang sumber daya alam yang harus kita lakukan. Di sini setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis gagasan pokok dari teks visual. Teks visual itu gambar ya. Kemudian membuat kesimpulan gagasan pokok dari teks visualnya, kemudian menelaah akibat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang melalui gambar dan juga memberi argumen tentang gambarnya, dan nanti dipresentasikan ya hasil pengamatannya secara lisan dan tulisan. Kita juga selain akan mengamati gambar, kemudian kita akan melakukan pengisian lembar kerja, ya, menulis hasil diskusi, berdiskusi. Nanti kalian akan dinilai sama Ibu, baik dari hasil diskusi, kemudian sikap selama pembelajaran, dan juga untuk keterampilan menyampaikan hasil analisisnya, ya. Siap belajar? Siap. Iya. Siap. Kita lanjut ya. Di sini kita amati ada gambar apa ya di sini? Air mata. Mandi di sungai. Mandi di sungai. Dari air bersih. Air bersih. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Pintar. Bagus. Tadi Desti dan teman-teman menjawab. Desti dan teman-teman Ada yang buang sampah sembarangan. Air sungainya menjadi kotor. Jadi kotor. Tercemar, Bu. Ya, jadi tercemar. Apakah ada hak dan kewajiban enggak di gambar sana? Ada. Apa coba Natasha? Boleh sok Natasha. Berbicara. Tidak ada mendapatkan air bersih. Ya, mendapatkan air bersih. Dia tahu kalau kewajibannya, siapa yang tahu? Haknya apa? Tidak mendapatkan air bersih kewajibannya mengambil. Betul sekali. Tidak mendapatkan hak ya di gambarnya, tidak mendapatkan air bersih. Ya, betul Kak. Jadi mendapatkan air bersih adalah hak dan kewajiban adalah Menjaga kelestarian air. Nah, setelah tadi kita mengamati, sekarang kita akan berdiskusi ya. Nanti kita akan berdiskusi, bertanya jawab. Kemudian nanti juga kalian akan membaca sumber bacaan lain, baik yang sudah Ibu bagikan di Google, di PDF ya, bentuk PDF di WhatsApp grup. Kemudian juga nanti kalian bisa melakukan lembar kerja. Bagaimana cara mengerjakan lembar kerjanya? Setelah kita diskusi, nanti akan ada pertanyaan. Nah, nanti kalian simak, hasil diskusinya nanti dituliskan lewat di lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan. Bisa melalui form yang telah Ibu kirimkan linknya.
di WhatsApp atau juga bisa ditulis manual kemudian di-vote di WhatsApp grup ya, dikondisikan nanti seperti itu ya. Ya, Bu. Siap menyimak videonya? Siap? Oke, kita perhatikan ya, kita simak Sisa-sisa penghabisan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Gimana videonya? Siapa yang mau mengungkapkan isi videonya tentang apa? Siapa? Ayo, coba. Ibu, boleh aku coba? Boleh, silahkan. Boleh. Kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat energi. Kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat energi. Nah, bagaimana dengan teman-temannya? Setuju enggak apa yang dikatakannya? Setuju. Setuju. Siapa? Natasha, boleh jawab kalau setuju. Kenapa setuju? Membangun secara liar, membuang sampah di sungai, membuang limbah di sungai, dan tercemar. Iya, jadi setuju karena membuang sampah ke sungai, menebang pohon, kemudian mencemari sungai, itu akan merusak bumi. Tadi katanya air di dunia itu banyak atau sedikit yang buat dikonsumsi atau bisa diminum? Sedikit. Ya, kalau kita memerlukan air tidak untuk kehidupan? Iya, kenapa kita memerlukan atau perlu air? Buat mandi, Buat minum. Terus apa lagi? untuk sumber kehidupan. Iya, untuk ciri untuk sumber kehidupan. Air itu sangat diperlukan. Untuk itu kita harus melestarikannya ya. Dan sekarang kita membaca materi yang lebih lanjut. Selain bisa dibaca di sini, kalian juga bisa membacanya di buku atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp ya. Sekarang Ibu akan minta membacanya. Sok, Naya. Naya. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah manfaat sumber daya alam. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalau yang tadi sehat atau tidak mandi di sungai yang kotor? Tidak. Kemudian juga ada juga pasal 33 tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini kita berhak menggunakan sumber daya apa tadi? Air. Ya, sumber daya air harus mempunyai kewajiban untuk menjaganya dengan cara menghematnya. Betul, kemudian menjaga kebersihannya supaya misalkan buang sampah pada tempatnya, tidak pada sungai, sungainya akan tetap bersih. Siapa yang tahu contoh lain dari yang harus kita dapat? Listrik. Betul. Nah, kalau misalkan untuk listrik, kira-kira kewajibannya apa? Menghematnya. Dengan cara bagaimana? Menghematnya. Ya, coba. Oh iya. Memakai Betul. seperlunya. Betul sekali. Siapa yang punya tisu? Mana coba lihat mana? Oke. Siapa yang punya tas? Iya. Nah, kira-kira kita menggunakan kertas?
Perlu menggunakan tisu? Perlu. Nah, siapa yang tahu bahan dasar apa untuk pembuatan yang digunakan untuk penggunaan kertas? Kayu, betul, bukan daun, tapi kayu. Jadi, semakin banyak kita menggunakan kertas atau tisu, berarti makin banyak apa yang ditebang? Pohon. Iya, jadi sebaiknya kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Menghamburkan. Sekarang, tuliskan hasil diskusi tadi ada di Google Form-nya ya, sudah dikirim linknya di WhatsApp grup. Nah, kemudian nanti kalian bisa mengisinya. Ya, kemudian setelah diisi, kemudian kalian bisa menceritakannya. Dan sekarang siapa yang mau mencoba menjawab dulu yang nomor 1 secara lisan? Krisis? Air basi. Air yang tercemar oleh limbah dan sampah. Sehingga warga mandi di kubangan air. Oke, bagus sekali. Sekarang siapa yang mau menanggapi? Bu, Setuju? setuju. Alasannya apa? Karena tidak banyak. Tidak adanya air bersih. Bagus. Ada lagi yang mau komentar? Oke. Kalau begitu, coba sekarang Vika. Mana Vika ya? Menurut Vika, apa yang terjadi berdasarkan gambar ini? Ini gambarnya menceritakan tentang apa gagasan pokoknya? Mandi di sungai yang kotor, Ibu. Coba menurut Natasha di sini untuk ada keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak? Mana Sani? Ya, Sani. Kewajiban dengan menghemat pemakaian kertas akan membantu kita menjaga hutan kita sehingga kita akan mendapatkan hak berupa lingkungan yang sehat dan tidak kekurangan oksigen. Sekarang kita akan melakukan kesimpulan. Apa yang sudah pelajari hari ini? Hak dan kewajiban listrik. Ya, hak dan kewajiban dan juga gagasan dari gambarnya, gagasan pokok dari gambar. Nah, sekarang ada dari yang belum dipahami? Sudah paham? Udah, Bu. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Oh, ketika belajar hak dan yang mana? Dan kewajiban. Oh, jadi ketika Dan mendengar kewajiban. belajar hak dan kewajiban suka? Suka, Ibu. Baik, siap. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, gagasan pokok. Ya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan menggunakan sumber daya alam, namun kita juga mempunyai kewajiban untuk menghematnya, menggunakannya secara bijak. Baik, terima kasih ya, kalian sudah semangat sekali belajarnya. Sekarang kita nanti akan melanjutkan pembelajaran lagi besok. Kita akan belajar tentang berbagai kan. Iya. Sebelum berakhir, boleh Akbar disiapkan untuk berdoa. Jadi teman-teman berdoa. Yuk, Bismillah. Terima kasih ya, kalian sudah semangat sekali untuk belajar hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya. Jaga tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.